Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Harahap. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen 1B, Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu regresi. C. Berdasarkan data yang terlampir, berapakah presentasi pengaruh variabel X terhadap Y? D. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adjusted R-square. Masuk kita kepada penjelasan pertanyaan nomor 1 berdasarkan tabel summary output. Tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model atau variabel bebas dengan variabel terikat. Multiple R atau R majemuk adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat atau keeratan. Hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada kasus dua variabel atau satu variabel terikat dan satu variabel bebas, besaran R atau biasa dituliskan dengan huruf kecil untuk dua variabel dapat bernilai positif maupun negatif atau antara min 1 dikurang 1. Tetapi untuk lebih dari dua variabel, besaran R selalu bernilai positif atau antara 0 kurang 1, nilai R yang lebih besar atau plus atau min, menunjukkan hubungan yang lebih kuat. R square atau R kuadrat sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan suai atau goodness of fit dari persamaan regresi, yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R kuadrat terletak antara 0, min 1 dan kecocokan model dikatakan lebih baik kalau R kuadrat semakin mendekati 1. Uraian lebih lanjut mengenai R kuadrat lihat pembahasan. Yang pertama, adjusted R-square. Suatu sifat penting R kuadrat adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R kuadrat dari dua model, orang harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R-square. Istilah penyesuaian berarti nilai R kuadrat sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas. Dalam model, memang R kuadrat yang disesuaikan ini juga akan meningkat bersamaan meningkatnya jumlah variabel, tetapi peningkatannya relatif kecil. Sering kali juga disarankan, jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R-square. Standard error. Yang kedua adalah standard error. Merupakan standar error dari estimasi variabel terikat atau dalam kasus kita adalah permintaan. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari permintaan. Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan angka standar deviasi dari permintaan, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi permintaan. Masuk kita kepada tabel ANOVA. Tabel ANOVA atau Analysis of Variance menguji penerimaan acceptability model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. ANOVA ini sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat atau permintaan bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus kita adalah variasi atau turun naiknya atau besar kecilnya.
Permintaan disebabkan oleh variasi dari harga dan pendapatan atau model regresi, serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan yang tidak kita masukkan dalam model regresi atau residual. Degree of freedom, DF atau derajat bebas dari total adalah N-1, di mana N adalah banyaknya observasi. Karena observasi kita ada 10, maka derajat bebas total adalah 9. Derajat bebas dari model regresi adalah 2, karena ada 2 variabel bebas dalam model kita, atau harga dan pendapatan. Derajat bebas untuk residual adalah sisanya, yaitu derajat bebas total dikurang derajat bebas regresi, sama dengan 9 dikurang 2 sama dengan 7. Kolom SS, sum of square, atau jumlah kuadrat untuk regression, diperoleh dari penjumlahan kuadrat dari prediksi variabel terikat atau permintaan, dikurangi dengan nilai rata-rata permintaan dari data sebenarnya. Jadi secara manual, kita cari dulu rata-rata permintaan dari data asli kita. Kemudian, masing-masing prediksi permintaan dikurangi dengan rata-rata tersebut. Kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, seluruh hasil perhitungan tersebut dijumlahkan. Contohnya, rata-rata permintaan dari data kita sama dengan 820. Berdasarkan tabel residual output, untuk observasi pertama prediksi permintaan sama dengan 498,236,2193. Selanjutnya kita hitung. 49824 dikurang 820 kuadrat sama dengan 10,35,31,93. Untuk observasi kedua dihitung 262,98 dikurang 820 pangkat 2 sama dengan 3102718. Demikian seterusnya sampai data terakhir. Selanjutnya hasil-hasil perhitungan tersebut dijumlahkan dan hasilnya 7699,378. Kolom SS untuk residual diperoleh dari jumlah pengkuadratan dari residual. Lihat cara menghitung residual pada tabel residual output di bawah. Nilai-nilai residual tersebut dikuadratkan. Kemudian hasil dijumlahkan dan hasilnya adalah 4600,622. Kolom SS untuk total adalah penjumlahan dari SS untuk regresi dengan SS untuk residual. Sebenarnya SS total ini adalah variasi atau besar kecil naik turun dari permintaan. Ini diukur dengan mengurangi nilai masing-masing permintaan aktual dengan rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan, hasil perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan. Lalu, apa artinya dari angka-angka tersebut? Sekarang perhatikan ketiga hasil kita, SS regresi, SS residual, dan SS total. SS total kita adalah 81.006.000. Artinya, variasi dari permintaan yang dikuadratkan adalah sebesar nilai tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan permintaan tersebut bervariasi? Sebagian berasal dari variabel bebas harga dan pendapatan, yaitu sebesar 7699,378 regresi. Lalu sisanya yang sebesar 4600,622 disebabkan oleh variabel lain yang juga mempengaruhi pendapatan, tetapi tidak dimasukkan dalam model atau residual. Kalau kita bandingkan lagi antara SS regresi dengan SS total, maka akan kita dapatkan proporsi dari total variasi permintaan yang disebabkan oleh variasi harga dan pendapatan. Coba kita bagi 769993
dibagi 81600 sama dengan 0,9436. Ini adalah R kuadrat atau koefisien determinasi yang telah kita bahas. Selanjutnya, kolom berikutnya dari ANOVA adalah kolom MS, atau mean of square, atau rata-rata jumlah kuadrat. Ini adalah hasil bagi antara kolom SS dengan kolom DF dari perhitungan MS ini. Selanjutnya, dengan membagi antara MS regresi dengan MS residual, didapatkan nilai F. Nilai F ini yang dikenal dengan F hitung dalam pengujian hipotesa, dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika F hitung F tabel, maka dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama, harga dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Selain itu, kita juga bisa membandingkan antara taraf nyata dengan p-value. Dalam istilah Excel adalah significance F. Jika taraf nyata dari p-value, maka kesimpulannya sama dengan yang tadi. Misalnya kita menetapkan taraf nyata 5% karena p-value significance S sama dengan 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa harga dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Masuk kita kepada tabel berikutnya, yakni tabel koefisien regresi. Tabel berikutnya dari output Excel menampilkan nilai-nilai koefisien standar error, t-set, p-value, dan selang kepercayaan. Dalam pengujian hipotesis regresi, tahap berikutnya setelah pengujian secara simultan atau uji F seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, adalah pengujian koefisien regresi secara parsial. Pengertian pengajuan secara parsial ini dalam kasus kita adalah untuk menjawab pertanyaan dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah. Apakah harga atau permintaan berpengaruh terhadap permintaan? Dalam uji parsial, kita menggunakan uji T, yaitu membandingkan antara T hitung atau T stat dengan T tabel. Jika T dihitung kecil dari T tabel pada taraf nyata tertentu, maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. T hitung ditampilkan pada kolom 4 yang merupakan hasil bagi antara kolom 2 atau coefficients dengan kolom 3 atau standar error. Catatan, perhitungan ini dalam kasus yang umum digunakan di mana hipotesis 0 HO sama dengan 0. Untuk kasus di mana kita merumuskan H0 lebih besar atau kecil dari 0, maka perlu dilakukan perhitungan manual. Selain membandingkan dengan nilai T tabel, kita juga bisa menarik kesimpulan signifikannya dengan membandingkan taraf nyata dengan p-value atau kolom 5. Jika misalkan kita menggunakan taraf nyata 5%, maka variabel dengan p-value sama atau lebih dari 5%. Dapat dinyatakan sebagai variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa harga maupun pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap permintaan. Selanjutnya, kolom 6 dan 7 memberikan selang kepercayaan untuk koefisien. Di judulnya tertulis lower 95% dan upper 95%. Angka 95% adalah penetapan kita pada waktu pengolahan dengan Excel dan bisa dirubah sesuai keinginan. Apa artinya selang kepercayaan tersebut? Nilai koefisien yang diberikan pada output regresi merupakan dugaan titik atau point estimate dari parameter koefisien regresi. Atau ingat, pengertian parameter koefisien regresi adalah koefisien regresi yang dihasilkan dari pengolahan data populasi. Karena umumnya kita hanya mengolah data sampel, maka koefisien regresi yang diberikan sifatnya adalah dugaan atau tafsiran kita terhadap keadaan atau koefisien populasi, parameter yang sebenarnya. Namun, jika informasinya hanya dari dugaan titik,
Kita tidak tahu seberapa besar kesalahan atau tingkat kepercayaan dari dugaan parameter tersebut. Oleh karenanya, dalam statistika juga diberikan dugaan selang atau confidence internal, di mana nilai parameter sebenarnya diharapkan berada dalam selang tersebut dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dari output Excel terlihat bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka koefisien regresi untuk pendapatan yang sebesar 0,36 dalam faktanya di tingkat populasi akan berkisar antara 0,13 kurang 0,5658. Selanjutnya, dari informasi kolom 1 sampai 5, tabel 3 ditambah informasi dari tabel 1 dan tabel 2, kita dapat meringkas persamaan regresi menjadi sebagai berikut, atau banyak cara menampilkan hasil regresi. Permintaan sama dengan 607,53 dikurang 13,31, harga tambah 0,36, pendapatan R kuadrat sama dengan 0,9436, SE buka kurung 27467 tutup kurung, buka kurung 457 tutup kurung, buka kurung 0,09, F sama dengan 58,58, T buka kurung 2,21 tutup kurung, buka kurung min 2,90 tutup kurung, buka kurung 3,78 tutup kurung. Pada baris pertama adalah persamaan regresi dengan koefisiennya. Baris kedua adalah standar error untuk masing-masing koefisien, dan baris ketiga adalah nilai T hitungnya. Di sampingnya nilai R kuadrat dan F hitung, perhatikan pada nilai T, dan F ada bintang 1 dan bintang 2. Seringkali orang menandai dengan bintang 1 yang menunjukkan uji tersebut signifikan pada tarafnya nyata 5% dan bintang 2 sebagai signifikan pada taraf nyata 1%. Sekarang kita baca hasilnya. Dari persamaan regresi menunjukkan koefisien, harga bernilai negatif yang berarti ada pengaruh negatif atau berlawanan arah antara harga dan permintaan. Besaran koefisiennya berarti bahwa dengan asumsi pendapatan tidak berubah, maka setiap kenaikan harga Rp1.000 atau karena dalam kasus kita satuannya adalah Rp1.000, maka permintaan barang akan turun atau berkurang sebanyak 13,31 unit karena dalam kasus kita satuannya adalah unit. Begitu juga untuk interpretasi koefisien pendapatan. Dengan asumsi harga tidak berubah, maka setiap kenaikan pendapatan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan permintaan sebanyak 0,36 unit. Ingat, karena koefisien regresinya positif, berarti pengaruhnya searah. Konstanta yang sebesar 607,53 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Tapi hati-hati dalam membaca konstanta dalam kasus kita ini. Selain karena nilainya tidak signifikan, juga secara logika kita tidak akan pernah berhadapan dengan harga dan pendapatan yang nilai 0. Harga barang dengan nilai 0 bukan barang ekonomi yang tidak masuk dalam analisis kita. Demikian juga tidak mungkin orang yang tidak punya pendapatan bisa membeli banyak yang ada harganya. Masuk kita kepada tabel berikutnya, yakni residual output. Kolom pertama dari residual output adalah nomor urutan data kita sesuai dengan urutan data yang kita input. Kolom kedua, predicted permintaan, adalah kolom yang memuat perkiraan atau prediksi variabel terikat, dalam kasus kita adalah permintaan. Untuk nilai-nilai dari variabel bebas dari data asli kita, prediksi ini didasarkan dari output persamaan regresi sebelumnya. Misalnya untuk observasi pertama, harga sama dengan 35 dan pendapatan sama dengan 1.000. Maka prediksi permintaan adalah persamaan regresi dibagi permintaan sama dengan 607,53 dikurang 13,31 harga tambah 0,36 pendapatan.
prediksi dibagi permintaan sama dengan 607,53 dikurang 13,31 atau 35 tambah 0,36 buka kurung 1000 sama dengan 49,82362193. Kolom ketiga, residuals, adalah selisih antara prediksi variabel terikat. Dalam hal ini, permintaan dengan nilai sebenarnya, misalnya untuk observasi pertama, nilai sebenarnya untuk permintaan adalah 500. Sehingga selisihnya atau residual sama dengan 500 dikurang 498,2362193 sama dengan 1,7637,80,707. Kolom keempat, standar residuals, adalah residual yang distandarisasikan, yang juga dikenal sebagai residual Pearson. Rata-rata dari standar residual sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Anda bisa membuktikan dengan mencari rata-rata dan standar deviasi dari nilai-nilai kolom keempat ini. Standar residual dihitung dengan cara membagi 3 residual atau kolom 3 dengan standar deviasi residual tersebut. Jadi, untuk mencari standar residual, kita cari dulu standar deviasi kolom 3. Kemudian masing-masing nilai pada kolom ketiga dibagi dengan standar deviasi. Sebagai contoh, standar deviasi dari kolom ketiga setelah dihitung adalah 71496866574. Nah, pada observasi pertama, maka standar residualnya adalah 17637800707 atau 71496866574.